Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Kemalaya Pasti, pensiunan dokter yang nggak mau pensiun. Maksudnya masih pengen berbagi aja dengan teman-teman ya. Kita kali ini ngobrol-ngobrol tentang info kesehatan lagi. Ini juga berhubungan dengan COVID-19. Mungkin beberapa hari yang lalu teman-teman baca berita ya mengenai Deddy Corbuzier ya, kalau katanya hampir meninggal karena badai sitokin. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang badai sitokin. Apa itu ya? Kenapa kok bisa sampai bisa menimbulkan keadaan parah bahkan kematian pada pasien COVID ya. Sebenarnya badai sitokin itu tidak hanya terjadi pada pasien COVID ya, tapi bisa pada pasien yang dengan infeksi yang lain. Tapi nggak tahu sekarang kenapa kok pada pasien COVID lebih parah akibatnya ya. Jadi sitokin itu sebenarnya adalah komponen protein yang terdapat dalam sistem pertahanan tubuh kita. Jadi apa fungsinya? Fungsinya adalah mengirimkan sinyal kepada sistem-sistem pertahanan yang lain, mungkin sel-sel makrofa dan lain-lain untuk aktif, untuk berproduksi lebih banyak, untuk menyerang yang datang dari luar itu, infeksi itu, virus, bakteri dan sebagainya ya. Karena infeksi virus corona itu utamanya adalah pada paru-paru, maka serangan itu adalah diarahkan ke paru-paru. Tapi pada badai sitokin itu sitokinnya dilepas lebih banyak dari seharusnya, dan sitokin itu merangsang supaya sel pertahanan tubuh kita antiinflamasi berproduksi lebih banyak, sehingga fungsinya jadi tidak terkontrol. Jadi seperti mirip-mirip lah dengan penyakit autoimun gitu ya. Jadi akan menyerang sel tubuh sendiri, bukan hanya virus yang diserang. Jadi dengan seolah-olah inflamasinya berat gitu, infeksinya berat gitu, sehingga produksinya lebih banyak, terjadi badai ya, seperti badai. Badai itu merusak sel-sel tubuh kita, terutama itu sel paru. Jadi pasiennya jadi sesek ya, jadi susah bernafas, kadang-kadang malah membutuhkan ventilator ya. Kalau tidak tertolong dengan cepat bisa menimbulkan kematian. Jadi apa tanda-tanda terjadinya badai sitokin ya? Jadi badai sitokin itu bukan hanya terjadi pada pasien COVID yang dari awalnya parah gitu, enggak juga. Malah ada yang awalnya cuman OTG, tidak terlalu berat, jadi cuma isolasi mandiri, tapi tiba-tiba terjadi gangguan, tiba-tiba dia demam, tiba-tiba dia sesek, bahkan kadang-kadang mual, muntah, ada yang kejang, ada badannya jadi merah atau persendiannya bengkak, kelemahan dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi terjadi perubahan mendadak. Itu mungkin karena ulah ulah yang lebay istilahnya, mungkin nggak pantas juga, tapi sepertilah karena berlebihannya reaksi tubuh kita menyerang penyakit, tapi akhirnya malah menyerang organ-organ tubuh kita sendiri. Nah, keadaannya begitu. Jadi ada yang jadinya nggak sadar, ada yang jadinya lemah, terutama yang membahayakan adalah sesak nafas ya. Jadi gangguan pernafasan, bisa paru-parunya jadi rusak, tidak berfungsi. Jadi yang merusaknya bukan hanya virus COVID itu, tetapi sel pertahanan tubuh kita sendiri. Seperti itu. Jadi ini harus segera ditangani. Jadi kalau misalnya seorang udah positif COVID, terperiksa positif COVID, kemudian dia istirahat di rumah, gejalanya tidak berat, udah dapat obat, udah vitamin-vitamin dan sebagainya, tiba-tiba memburuk ya, tiba-tiba dia demam lagi, atau sesak nafas, atau mual, muntah dan sebagainya, itu segera dibawa ke rumah sakit supaya dapat bantuan, supaya sitokinnya bisa diturunkan. Kalau memang di pemeriksaan bisa diketahui memang itu karena badai sitokin atau bukan, jadi itu bisa segera diturunkan, bisa diberikan oksigen yang optimal, bisa berikan obat-obatan antiinflamasi dan sebagainya ya. Jadi ya kita harus hati-hati juga. Jadi kadang-kadang ada yang udah negatif malahan. Jadi pada saat reaksi tubuh yang berlebihan itu, bahkan ada yang
virusnya atau COVID-nya udah negatif. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menimbulkan beratnya COVID-19 seperti kita pernah bicarakan waktu itu, D-dimer. Jadi D-dimer yang tinggi membuktikan bahwa ada pembekuan-pembekuan yang abnormal di tubuh kita, itu memang reaksi dari tubuh karena COVID-19. Jadi virus itu menyebabkan pembekuan-pembekuan di dalam darah kita sehingga menyebabkan bisa sumbatan-sumbatan pembuluh darah, itu juga bisa gangguan di jantung, di paru dan sebagainya. Ya, jadi begitu. Jadi penyebab kematian pada COVID-19 bukan hanya karena virus itu sendiri yang merusak paru, tetapi akibat ke tubuh kita yang disebabkan oleh adanya virus tersebut. Jadi ada virus yang menginfeksi, tubuh kita bereaksi, ada pembekuan darah, D-dimernya tinggi, dideteksi dengan D-dimer yang tinggi. Jadi bukan D-dimer yang tinggi itu pembekuan darah, bukan. Jadi dideteksi dengan D-dimer yang tinggi, dan begitu juga dengan badai sitokin. Jadi badai sitokin yang merusak tubuh kita. Di sistem kekebalan kita sendiri yang merusak tubuh kita. Oke, jadi teman-teman mungkin sedikit banyak sekarang udah tahu apa itu badai sitokin. Kita nggak usah jelimet banget, pokoknya udah ngerti aja ya. Jadi apa itu udah tahu ya. Jadi kita sekedar sharing ilmu aja, ringan-ringan aja, semoga bermanfaat. Oke teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan kalau udah subscribe di like, komen, dan share ke teman-teman lain yang mungkin belum tahu. Oke, semoga kita semua terlindung dari COVID-19 dan segala dampaknya. Semoga negara kita, dan bukan negara kita aja, semoga bumi ini segera terbebas dari COVID-19. Oke, teman-teman, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai omong-omong kita pada hari ini, silahkan diajukan, atau teman-teman punya usul apa yang kita akan bahas tentang info kesehatan yang akan datang, tentang omong-omong yang akan datang, silahkan ya. Nanti aku tulis di deskripsi IG-nya aku, Facebook-nya aku, teman-teman bisa kirim message atau pesan melalui itu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.